Tapi gini Kak, aku mau kasih tahu ada Gimana? beasiswa KGSP. Oh iya itu gimana tuh? Itu ngehits Nah, banget tuh beasiswa KJSP tuh. itu rata-rata orang Indonesia yang pengen ke sini semuanya pernah melakukan KGSP. Tapi aku nggak pernah waktu itu karena udah lewat bulannya ya. Mm-mm. Jadi KGSP itu sistemnya kita apply lewat embassy Mm-mm. atau lewat kampus juga bisa sebenarnya. Tapi kita apply lewat embassy, nanti embassy yang menyeleksi. Jadi embassy Korea itu Mm. menseleksi. Setelah Mm-mm. selesai seleksi dokumen, barulah dia ke tahap interview. Mm-mm. Gitu. Di tahap interview barulah ntar kalau udah lolos dikasih milih 3 universitas. Kamu Mm-mm. mau kemana gitu. Contoh misalnya pilihan utamanya SNU, kemungkinan pasti dapat pilihan utama gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau yang udah masuk KGSP, udah tenang-tenang aja. Dia nggak mesti ikut dokumen, nggak mesti ngirim dokumen langsung ke kampusnya, atau nggak mesti ikut tes lagi di kampusnya, nggak mesti. Karena itu udah embassy sendiri yang menyeleksi gitu. Oh gitu. Tapi pasti ada lah ya administrasi yang diperlukan buat daftar ke embassy-nya itu. Betul, ada dong. Itu Pasti ada. apa aja? Tahu nggak Itu itu apa aja? setauku ya, itu personal, sama kayak mirip kayak aku daftar ke Korea, tapi kita nggak mesti legalisir apa-apa gitu. Hmm. Menurutku ya Mm-mm. satu, itu apa ya, personal statement, rapot, prestasi, terus introduction letter, terus ya itu kayak tadi dokumen KTP, kartu keluarga, dan Mm-mm. segalanya. Itu disubmit ke embassy lewat pos, Mm-mm. atau ngasih duluan juga bisa sebenarnya. Barulah setelah dokumen screening, ntar kamu ditelepon, oh ini lolos nih, tahap pertama, barulah ntar ke Jakarta, ke Mm-mm. embassy-nya kita interview. Aku mengikuti kamu di Instagram. Kamu selalu update tentang beasiswa yang selalu kamu dapatkan gitu loh. Coba diceritain dong ke teman-teman di luar sana nih. Seorang Hmm. Satya, mahasiswa SNU, dapat beasiswa itu gimana caranya? Ya, jadi kan gini ya, awal aku masuk itu, aku belum dapat beasiswa. Jadi Mm-mm. bayar SPP sendirian. Nah, setelah 1 semester berlalu, aku rajin nyari-nyari info beasiswa di internet. Terus Mm-mm. dapat juga dari teman-teman, biasanya nge-share juga kan. Ya udah aku rajin-rajin nge-apply, Kak. Terus pasti ada aja yang kecantol gitu. Masuk tahap interview kayak, masuk dokumen screening kayak gitu. Mm-mm. Nah, hasil dari itu, di semester 2 aku dapat beasiswa dari perusahaan Amore Pacific. Amore Pacific itu yang punya Etude House. Oh, iya iya tahu Oh, tahu tahu. Itu aku baru tahu ya. Terus terus. dia punya Etude House, dia punya Innisfree, dia Oh, punya Etude House sama Kovatsu. Innisfree itu sebenarnya satu gini, Iya, satu yang satu. perusahaan. Aku juga baru tahu. Wah. Jadi yang punya tuh Amore. Nah, ini anak perusahaannya semua. Ada 30 anak perusahaan gitu. Yang Korean Cosmetic Mm-mm. gitu. Terus terus keren. Jadi, Terus. dia super kaya, dia konglomerat gitu. Ya, dia ngeluarin beasiswa Mm-mm. untuk Southeast Asian sama Chinese. Nah, itu dapat informasinya dari ini sih, dari office bisnis di SNU sih. Dia ngemail aku, terus ya udah apa salahnya apply. Tapi susahnya apply beasiswa itu, kita harus meminta tanda tangan profesor. Untuk. Sedangkan untuk istilahnya apa ya, surat rekomendasi. Oh. Kita harus minta surat rekomendasi. Menurutku itu Heeh. susah, karena aku kan foreigner ya. Terus Mm-mm. dosen-dosenku kan, aku nggak deket lah sama dosen-dosenku. Mungkin nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kan lebih deket dosennya, karena dosennya bisa aja S2 kan. S2 atau S3. Kalau di Korea itu benar-benar profesor. Jadi nggak ada yang S2 ngajar gitu. Oh gitu ya. Ya, ya, makanya aku kayak, siapa aku gitu minta recommendation letter. S2 aja enggak gitu kan. Jadi aku untuk nyari recommendation letter ke kantornya profesor, itu benar-benar kayak nunduk badan gitu. Pak, minta Pak. Gitu. Gila, malu banget. Informasi semua profesor ada di website sekolah ya. Jadi Mm-mm. kita bisa lihat emailnya. Jadi Mm-mm. ketika aku dapat email dari Office of Business tentang beasiswa ini, Mm-mm. aku buka requirement-nya harus mencantumkan surat rekomendasi dari profesor. Mm-mm. Ya udah, aku cari profesor yang ngasih nilai paling gede ke aku. Oh terus. Yaitu pada saat itu finance dan marketing profesor. Mm-mm. Itu ngasih nilai gede ke aku kan. Terus uh, aku email beliau, Pak, mohon maaf nih, saya kan perlu beasiswa. Bapak mau nggak nulis surat rekomendasi? Ini saya cantumkan, CV juga harus dicantumkan. Mm-mm. Resume gitu, Mm-mm. aku cantumin, terus nilai juga aku cantumin di attachment. Baru aku kirim. Pakai bahasa Korea kalau aku ya. Oh Korea dan bahasa formal kan? Ya, Korea Mm-mm. formal. Bahasa Terus Inggris juga terus. boleh, tapi yang formal. Oh Kan terus. nggak mungkin
Oh ya, kalau gini, kalau yang aku bedakan dari Indonesia, mahasiswa Indonesia tuh jarang email profesor ya, jarang email ininya ya. Iya, lebih ke WhatsApp sih. Nah, itu bedanya kalau di sini. Di sini masih pakai email, Kak. Mm-mm. Gitu. Jadi aku email dulu, setelah beliau approve, barulah aku ke kantor beliau. Mm-mm. Jadi surat rekomendasinya itu beliau yang printin, beliau yang tanda tangan, aku tinggal ngambil. Prof siapa namanya? Prof. Chu Ujin. Iya, Cari tuh, SNU Business School. asik. Kamu Yoi. terima kasih dong sama profnya itu. Terima kasih loh. Terima kasih Terus banget, Pak. akhirnya poin plusnya lagi kamu bisa deket kan sama Pak Profnya itu? Enggak juga sih, Kak. Biasa-biasa Karena aja. untuk biasa-biasa aja. Karena untuk mendekati profesor itu susah banget. Oh, Karena kan gitu. kita, iya, karena kalau profesor itu mainnya biasanya sama anak S2 atau sama anak S3. Dia Oh. punya laboratorium gitu kan, research. Jadi Mm-mm. anak S1 itu nggak dianggap sama profesor gitu loh. Tapi Makanya hebatnya kamu bisa dapat itu ya, rekomendasi itu ya dari profesor itu. untung sih itu, untungnya sih. Itu sekali itu Eh, kamu dapat itu beasiswanya. Terus gimana lagi? Yang paling susah uh, itu requirement-nya. ya rekomendasi. Contohnya kayak apa namanya? Dokumen-dokumennya kayak personal statement, Mm-mm. rekomendasi letter, terus nilai sama ini application formulir kayak nama kita, alamat di mana, kayak Oh, seperti. ngisi formulirnya lah ya. Setelah itu aku kirim ke Office of Business. Mm-mm. Nah, dalam bentuk hard copy. Nah, Mm-mm. Office of Business kirim ke Amore Pacific, Mm-mm. perusahaan tadi. Nah, barulah nanti Amore itu menginformasikan Office of Business baru terus ngasih tahu kita kalau kita diterima. Kayak gitu. Oh, gitu. Tapi nggak ada wawancara atau tes apa gitu. Kalau Amore nggak ada wawancara, Wah, dan kamu keterima. terima. Wah, aku nggak tahu ini kayaknya faktor keberuntunganmu itu gede banget ya, Sat. Wah, amin, amin. 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 Terus setelah itu Nah, kamu beasiswanya dapat fasilitas beasiswa apa aja? beasiswa itu aku dapat insentif sih, duit. Itu Mm-mm. kalau Amore ngasihnya itu dalam sekali ya. Jumlahnya boleh aku ngomongin nggak? Boleh? Jumlahnya itu kurang lebih 60 juta rupiah Per? per satu semester. Wih, lumayan ya. Lumayan. Lumayan banget tuh. Terus Itu habis itu, dikasihnya dalam satu kali transfer, Kak. oh nggak masalah. Nah, jadi iya banyak. Itu harus pintar-pintar kita mengelola uang sih. Biasanya kan kalau orang punya duit banyak, diambur-amburin ya. Mm-mm. Wah, hebat gitu kayak OKB. Tapi aku benar-benar ada rekening untuk beasiswa, ada rekening untuk keseharianku gitu. Bagus. Terus Lanjut nih. lanjut dong. Setelah itu kan semester ketiga, Mm. aku dapat beasiswa dari Gungmin Bank. Oh bang. Mm. Nah, ya. Jadi ini beda lagi sama kayak Amore prosesnya. Prosesnya itu kita lihat di websitenya Gungmin Bank ya. Kita lihat, oh ini ada opening buat beasiswa nih. Yang dicari pada waktu itu orang Vietnam dan Indonesia. Jadi 5 orang Indonesia, 10 orang Vietnam. Oh. Nah, setelah itu udah dokumen screeningnya sama, tapi dia nggak pakai recommendation letter. Itu Oh, bagusnya. ya. Terus? Tapi dia ada interview. Akhirnya? Gitu. Nah, tahap 1 lolos, tahap 2 kan interview di telepon. Mas Dewa, kamu berhasil, tolong datang hari Selasa jam segini gitu. Ya udah aku datang. Terus temanku juga ada. Jadi temanku kita berempat saingan. Temanku datang. Yang dicari itu 8 orang ya pertama. Terus yang dipilih nanti 5 orang. Jadi 8 orang ini seleksi. Terus waktu interview ke 8 orang ini ya udah, aku interview biasa aja kayak perkenalkan diri, terus apa planning ke depannya setelah menerima beasiswa ini. Terus ya udah gitu-gitu doang. Besoknya diterima, Kak. Oh gitu. Menurutmu apa yang membuat kamu bisa diterima tuh? Lancar sih bahasa Korea. Oh, ini Bahasa interviewnya pakai bahasa Korea ya? Iya. Bahasa Korea aku tuh lancar kata dia. Sampai dia nanya, di antara 8 orang ini ya, dia nanya, mohon maaf nih, nggak sombong, dia nanya, kenapa kamu bahasa Koreanya bagus banget gitu. Terus kamu Dia jawab? gitu. Terus aku bilang, oh aku
aku dulu SMP sempat belajar, tapi aku nggak bilang belajar di sini gitu. Oh. Karena aku belajar di sini, ntar ekspektasinya bakal low kan, bakal jatuh kan. Jadi aku bilang, SMP aku belajar di sini gitu. Nah, aku belajar di Indonesia. Enggak di Indonesia sih, aku belajar sendiri gitu lah. Oh, asik. Gitu. Hmm, Oh, yang beasiswa dari banknya itu dapat apa? dia dapat insentif juga sebesar 70 Juta. juta. Nggak mungkin Tapi juga 70.000 ya teman-teman. Duh, aku yang agak-agak. tapi itu dikirimnya sebulan sekali. Jadi 500.000 per bulan, 500.000 won per bulan selama 12 bulan, selama setahun. Gitu. Lumayan ya. Ternyata beasiswa itu bisa dapat lebih dari satu beasiswa dong. Per semester ya, kita ngomonginnya per semester ya. Oh, jadi ini misal waktu semester 2 kamu dapat beasiswa dari A, ntar semester 3 kamu beda lagi gitu ya? Ya, betul. Nggak bisa Karena kan satu semester dapat 5 beasiswa gitu nggak bisa? kalau nggak ketahuan kampus sih bisa. Oh, tapi Karena pasti kebanyakan kampus ketahuan. nggak ketahuan juga. Karena Oh, kalau beasiswanya bukan dari kampus, mm-mm. bisa kita ngambil. Asal nggak ketahuan sama kampus. Oh gitu. Jadi kan kalau Amore Pacific itu kan beasiswa dari kampus ya. Jadi Mm-mm. dia gitu di record kitanya. Oh ini anak udah pernah dapat beasiswa. Tapi yang KB Bank ini bukan Mm-mm. dari kampus kan. Dia dari websitenya sendiri. Jadi Mm-mm. kita nggak kedeteksi. Nggak kedeteksi Oh ya, iya iya iya. dapat lagi. Selain itu Nah, dapat beasiswa dari mana lagi? Amore lagi dapat Oh dapat semester lagi ini. semester selanjutnya. Hmm. Setelah itu, Hmm. Udah, ini kan semester 4. Besok aku nggak tahu sih dapat apa. semoga Tapi dapat lagi mudah-mudahan ya dapat lah. Kak. Terus, Nggak enaknya kayak aku ini. Kan aku harus nyari mandiri ya. Nyari beasiswa sendiri gitu kan. Tapi anak-anak KGSP itu karena udah dapat dari pemerintah Korea, dia 4 tahun dia kuliah, tenang-tenang aja gitu loh. Nggak ngurusin gini-gini lagi. oh kalau KJSP Gitu. emang dia dibeasiswain sampai dia lulus atau gimana? Ya, sampai lulus. Dan gede juga. Nominalnya itu 10 juta per bulan. Ih, 8 juta tuh per bulan. itu di luar uang sekolahnya? Luar uang SPP. SPP udah ditanggung. Oh, wah, keren banget Itu ya? uang makan doang. Hebat banget. Tapi yang dipilih cuma 3 orang. Ya, dari sekian banyaknya yang mendaftar KGSP di Indonesia, itu tahun lalu 2.000 orang atau 500 gitu. 500 sampai 2.000 lah orangnya. Yang terima cuma 3 gitu. Dan itu ditempatkan di universitas yang kita bisa pilih di mana kan? Bukan buat SNU 3, terus univ mana 3. Di seluruh Korea. Wah, ternyata keren juga ya mahasiswa Indonesia yang keterima KJSP ke Korea karena udah melalui proses yang benar-benar ketat lah ya, karena saingannya banyak dan yang diterima cuma 3 aja. Anak KGSP biasanya yang Korea kaya raya. Dia kaya raya banget. Karena Kok? kan maksudnya kaya rayanya karena dia mendapat beasiswa banyak gitu loh Kak. Karena bukan backgroundnya, maksudnya dia dapat beasiswa banyak dan dia nggak mesti mikirin uang SPP lagi. Uang makan aja udah 10 juta, itu termasuk ya kosnya dia lah, bayar itu kan ininya dia. Ya gitu modalnya. Jadi oke lah, aman kalau masuk KGSP. Maka aku rekomendasi untuk viewers Karara yang pengen masuk Korea, yang pengen sekolah di Korea, mending cari KGSP aja gitu. Sebenarnya banyak sih yang tertarik sama KGSP, tapi kepentok sama ketatnya seleksi itu sehingga banyak yang nggak lolos gitu kan. Tipsnya biar lolos apa sih, Sat? Kalau yang KJSP itu kan temanmu banyak kan yang dapat KJSP itu. Gimana ya? Mungkin harus pintar bahasa Inggris juga ya. Itu salah satu faktornya. Karena yang di interview bakal pakai bahasa Inggris interviewnya. Terus nulis introduction letter juga pakai bahasa Inggris. Itu satu. Yang kedua, prestasinya juga dilihat, Kak. Apa sih nilai plus poin kamu dari 2.000 peserta lain tuh apa gitu? Itu harus kamu taruh spesialmu itu di personal statement-nya gitu. Itu tiap orang beda-beda sih ya. Aku nggak bisa nyebut. Tiap orang beda-beda. Mungkin ada, tapi banyak juga yang dapat prestasi kayak juara 1 nasional Olimpiade Kimia gitu. Itu biasanya diterima sih yang gitu-gitu. Oh gitu. Yeah. At least gini ya, pernah jadi pemenang dalam satu perlombaan setaraf nasional gitu? Taraf nasional atau provinsi juga boleh. Terus banyakin aktivitas kayak volunteer.
Karena banyak ada temenku yang volunteer sampai ke Brazil pas waktu Rio apa namanya Olimpik itu. Ada juga yang ikut Isaac. Isaac lagi Isaac. Aku nggak di endorse Isaac ya. Sumpah dari kemarin aku ngobrol sama teman-temanku, ujung-ujungnya tuh ngobrolin Isaac, Sat. Kok bisa sih? Iya, kayak dia kesini, dapat sampai internship keluar, itu dari Isaac ternyata. Ya. Isaac itu bagus, recommended sih buat kalian yang pingin. Kamu di endorse nggak sama Isaac? Enggak. Bener, aku nggak di endorse sama Isaac. Terus lagi. Terus ada lagi yang gini, SMP-nya di Cina, SMA di Cina, SMA di Indonesia atau di Cina gitu. Terus dia daftar, karena prestasinya di Cina, dia bisa bahasa Cina juga. Itu nilai plus poin juga. Gitu. Oh iya. Jadi emang kita tuh harus punya poin plus yang membedakan kita sama pesaing-pesaing lain kan. Betul. Iya sih. Kalau dipikir dengan logika juga, kalau kita sama kayak siswa-siswa di Indonesia, misalnya kita cuma nulis saya sekolah, habis itu saya belajar di sekolah, pulang kayak gitu kan, nggak ada menarik-menariknya kan, nggak ada poin plusnya dari dirimu. Jadi usahakan kamu itu punya poin plus tersendiri, kayak tadi Satya udah bilang, punya prestasi, kegiatan organisasi di luar, volunteer, kayak gitu, itu sebagai poin plus buat dirimu, gitu. Pradah juga bagus ya, itu salah satu nilai plus poin. Iya, aku terharu sih Pradah bisa membawamu masuk ke SNU gitu. Mantap. Makasih ya. Kamu pernah nggak daftar beasiswa tapi nggak lolos gitu? Pernah. Aku GKS. Itu Global Korean Scholarship. Dia juga dapatnya sekitar 60 juta, tapi ditransfer 500 ribuan per bulan. Nah, itu nggak dapat karena emang seleksinya ketat banget. Karena GKS itu target mahasiswanya itu seluruh Korea untuk foreigner ya. Jadi bayangkan berapa banyak foreigner di Korea, itu kita harus gini. Dan di SNU sendiri foreigner itu banyak, Kak. Gitu. Mungkin dia nggak milih business student juga, karena yang lebih penting kan bagi SNU itu sebenarnya engineering ya. Engineering, kita kan paling top di engineering gitu. Mungkin mereka ngasihnya ke engineering gitu. Itu cuma ini doang sih, spekulasi doang. Tapi yang jelas aku nggak diterima dari itu. Nah, waktu kamu nggak lolos daftar GKS itu, kamu masih mau nggak daftar beasiswa lagi? Beasiswa lain maksudnya? Oh pasti. Kenapa? Pasti dong. Kenapa? Kita dikasih duit. Karena berarti dikasih duit itu ya saat. Iya, karena kan maksudnya duit itu bukan hanya semata-mata untuk, ya selain kita pengeluaran di sini yang gede, duit itu juga memotivasi sih menurut aku. Motivasi untuk belajar lagi. Kita mendapat duit itu kan bukan semerta-merta bahwa karena maksudnya kita santai-santai dapat duit kan enggak. Kita kan belajar juga, barulah kita bisa dapat duit, karena kan dicantumkan juga nilai kan. Itu loh maksudku. Jadi mau nggak mau itu memotivasi kita untuk belajar gitu loh, Kak. Iya. Aku tahu selama di SNU, dia itu banyak banget kegiatannya. Kayak tiba-tiba Satya itu aktif banget ikut ini itu. Dari postingannya di Instagram aku sempat melihatnya. Karena itu beda banget waktu di SMA. Di SMA dia sekolah pulang kayak gitu. Ternyata waktu dia di SNU ini dia berkembang banget, teman-teman. Nah, ini bisa diceritain dong, kamu ngapain aja di SNU? Kegiatan apa aja yang pernah kamu ikuti?